apa syarat mubah tersebut sehingga mendapatkan kebaikan? Maka Imam Ghazali menjawab, fa'lam, ketahuilah annahu yahtaju fi kaunihi khairan fil asli ila syartaini. Maka sesuatu yang mubah itu boleh kita ambil dan dia akan mendatangkan kebaikan apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama al-hal, keadaan ataupun kondisi. Wa tsani al-qasdu, yang kedua niat ataupun qasad. Fal halu yajibu ay yakuna fi hali udhrin. Adapun syarat yang pertama yaitu kondisi. Bagaimana kondisi boleh mengambil sesuatu sehingga mendatangkan kebaikan? Yajibu ay yakuna fi hali udhrin. Wa ta'ka buta-butai udhur. Itu sudah pada tingkatan kita sangat membutuhkan kepada sesuatu itu. Apa itu keadaan uzur? Wa huwa bihaitsu ilam ya'khudhu tu'khad nafsuhu. Menyahana pajuh meninggal. Itu. Apabila kita tidak mengkonsumsikan sesuatu makanan ataupun sesuatu yang mubah tersebut, maka kita akan kehilangan jiwa kita. Maka ini kan paling dasar ini adalah kondisi darurat, uzur. Di atasnya kondisi hajat, di atasnya ada kondisi tahsinat. Maka kalau kita berpegang kepada di saat uzur, mungkin kita yang hidup di akhir zaman ini bukan mustahil, hampir mustahil mengambil sesuatu di saat dalam keadaan uzur, yaitu apabila kita tidak mengkonsumsinya, maka kita akan kehilangan jiwa kita. Dan di akhir zaman dengan kelebihan yang kita miliki, kita belum sanggup. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi dulu, mereka berlomba-lomba naik ke bukit, beribadah di sana, hanya sebatas makan sayur-sayuran, sayuran mentah, hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggung mereka. Tanya tidak berbicara dengan kondisi yang seperti itu. Makna uzur di sini kahek dah kerja menyukuran kai tibi ia bahiju nyamban ka uzur paling rendah di kalangan kita. Bahkan kalau kita membandingkan dengan yang lalu, dengan orang-orang dulu, malah orang dulu ada makanan mereka melaparkan diri. Tunda. Tanya pada pegang teorol hege modern, tapi di saat kondisi yang kira-kira anadu le mata kam lai rabun, menyenuk coba-coba dalam keadaan uzur seperti ini. Wa tafsiruhu ayyakuna haluhu idza lam yukhadh dzalikal mubah yanqati'u li sababihi an fardin aw sunnatin aw naflin fayakunu dzalika afdal min tarkil mubah. Maka penjelasannya, apabila dia tidak mengambil yang mubah tersebut, dia tidak mampu melakukan yang fardu lagi, temayang ataupun yang sunat ataupun yang muakkadah lainnya. Maka apabila itu kondisinya, maka boleh mengambil yang mubah tersebut. Inumnya hana dapat jobu podwa belah, jobu boleh becut tanya kerja bangunan misalnya, ataupun kita capek berfikir sesuatu, maka apabila kita tidak mengambil makanan dalam waktu segera, maka kita tidak sanggup melaksanakan salat zuhur berjamaah, maka ambil. Nyuka tafsir Imam Ghazali tingkat bunuh menyahana dapajuh meninggal itu nyana itu. Itu paling rendah. Tapi beliau menafsirkan bahwasanya kondisinya itu apabila dia tidak makan ataupun minum,
maka akan membuat dia tidak mampu melaksanakan yang fardu ataupun yang sunnah. Ini kalau untuk makanan yang kita konsumsikan wajib. Adapun benda yang memang tidak terus. Nah, ini termasuk daripada kondisi yang harus tanya cok. Misalnya seperti di Arab. Nyan bodrin cahana pat cok. Nah kebakuah bodrin dari Aceh Lengon. Nah, sebelum begitu datang kawannya membawa makanan yang sangat jarang beliau makan, sedangkan waktu sholat di depannya, apabila berbenturan dua hal ini, maka makan dulu. Makan makanan yang membuat kita penasaran, sehingga kita terfokus di dalam sholat. Ini masuk daripada bagian kondisi tersebut. Nyan ozor, hantong dapat joleh makanannya, katiplo tu, tiba-tiba na. Nyo temayang lehu pikai ke, nyampe pikai temayang dia, apa joleh? Ya. Itu begitu sudah temayang, kita tidak fokus di dalam salat. Begitu selesai salat, makanannya habis. Temayang hana apa, makanan hana 4. Nah, tapi makan dulu. Apabila kita paksakan, maka salat yang kita kerjakan tersebut menjadi makruh. Makruh temayang hana pahala dia. Lagi orang temayang yadfa'u akhbathaini. Orang menahan air kecil dan air besar. Nya ukuran kahe budun, ukuran menyebulin apa bro itu. Nyan makruh temayang modenya. Kamu dia pen mata. Nya hanje habis temayang modenya. Sama kondisinya. Fayakunu afdal min tarkil mubah. Maka di saat dia mengambil barang tersebut dia konsumsikan, lebih baik daripada dia tidak makan. Fa inna tarka mubahid dunya fadilah. Karena meninggalkan sesuatu yang mubah di dunia ini memang fadilah. Fa in kana halu kadzalika fa huwa halul uzri. Apabila kondisinya seperti yang kita jelaskan tadi, maka ini masuk kepada kondisi uzur. Berarti ambil untuk mampu melaksanakan ibadah. Wa ammal qasdu, adapun niat ataupun qasad, fa huwa ayyaqsida bihil uddata wal isti'anata ala ibadatillahi ta'ala subhanahu, yaitu dia berniat mengambil yang mubah tersebut sebagai persiapan dan untuk menolong beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan sunnah muakkadah, yaitu sahur. Supaya apa? Baik dia dengan cara. Karena kita mengerjakan pekerjaan rutinitas kita di kantor ini wajib. Puasa juga wajib. Maka di saat kita menahan diri daripada yang sunnah muakkad tadi, kedua-duanya ini wajib ditunaikan. Kenapa? Karena kita dengan sengaja menyia-nyiakan yang sudah Allah perintahkan untuk mampu kita mengerjakan dua perkara yang wajib tadi. Bendre lo hana lon tahu menong lo hai lo bubut lo ikan dunya anjir dahsyat ni. Yang zalim. Wa huwa ayyadhkura biqalbihi annahu laula ma fihi min at-tawassuli ila ibadatillahi lamma akhadtu dzalika. Maka dia berniat dalam hatinya, ya Allah nyo lung pajo bunyo supaya saya mampu beribadah kepada Ron. Nyo lung cok makanan burgernya apa ya Allah supaya baik tinggal-tinggal lung lam semaya. Nak fokus lang semaya jud. Tapi be sampai coknya sampai hanjit dah temayang. Fahadza dzikrul hujjati. Nah, ini diajarkan bagaimana kita berhujjah ataupun memberikan alasan
untuk kita berniat mengambil sesuatu yang mubah. Falamma hasala dzikrul hujjati fi halil udhri sala dzalikal akhdhu minad dunya lil halal khairan wa hasanatan wa adaban. Maka tatkala kita dengan kondisi yang sudah seperti yang kita jelaskan tadi, kemudian dengan niat yang begitu baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sara minad dunya lil halali khairan wa hasanatan wa adaban. Maka makanan yang kita konsumsikan tersebut akan Allah berikan pahala, dan juga kita sudah menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma law kana halul udhri, dan adapun kondisinya dalam keadaan uzur, wala yakunu lahu hadzal qasdu wa dzikru, tapi dia niatnya tidak untuk beribadah, au yakunu lahu hadzal qasdu wa dzikru, akan tetapi ataupun niatnya beribadah, wala yakunu fi halil udhri fala yasiru dzalikal akhdhu min jumlatil khairati. Dalam keadaan uzur dapat juga makanan, tapi hana tanit makanannya untuk ibadah supaya kita mampu beribadah, maka makanan ini tidak akan dihisap, akan tetapi Allah tidak memberikan pahala. Ataupun sebaliknya, kita mengingatnya ini supaya beribadah, tapi kondisi kita tidak dalam keadaan uzur. Bagaimana kondisi kita tidak dalam keadaan uzur? Kita mengkonsumsikan makanan melebihi daripada kadar yang kita butuhkan. Nyo lompa jubu dua boh pinganyo supaya long tembayang jamaah. Niat kagak, cuman kondisi tidak sinkron dengan niat. Maka butuh dua syarat ini supaya makanan yang kita makan itu memberikan kita rasa kenyang, dan juga Allah akan memberikan pahala dengan makanan yang kita konsumsikan tersebut. Bukan memberikan kebaikan saja, summa al-istiqamatu ala hifdzil hadzal adab. Maka untuk menjaga konsisten dalam menjaga adab tersebut, nahtaju ila basiratin wa qasdin mujmalin. Perlu basirah. Beda basarah dengan basirah. Basarah pandangan luar, basirah pandangan batin. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa tahun gajah di saat datang tentara Abraha itu pada masa Nabi Ibrahim, sedangkan Rasulullah datang setelah Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak melihat, bukan melihat dengan basar tapi dengan basir? Apakah engkau tidak melihat dengan mata batinmu pelajaran daripada apa yang Allah lakukan kepada tentara fil? Makna basirah. Maka orang yang basarnya begitu terang belum tentu basirnya terang. Tapi sebaliknya, orang basirnya terang, basarnya terang. Ini terjadi di Al-Azhar. Nama beliau Jum'ah Ali Syekh. Beliau tidak bisa melihat, buta total. Tapi beliau selalu naik bus angkutan umum sendiri. Beliau berjalan turun ke kampus jalannya sendiri. Tidak pernah dipapah oleh seorang pun. Jawaban beliau, di saat mata basirah terang, maka Allah terangkan segala penglihatan secara zahir. Nanti beda kalian badayo, mah cakap urang badayo. Terkadang oknum makin cacat kepada Allah makin berwakai. Nah, kadang orang memanfaatkan kekurangan yang Allah berikan untuk menarik ibadah daripada orang lain.
Maka butuh kepada basirah, pandangan batin. Wa qasdin mujmalin, kasat secara umum saja. Nyol baju makanan ya Allah kedron untuk lo ibadah. Bi annahu la ya'khudhu minad dunya bihalin illa lil uddati ala ibadatillah, kecuali untuk persiapan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tujuannya apa? Insaha an dzikril hujjati fi hali ajza'u dzalika qasdu al mujmalu an tajdidi dzikral hujjah. Di saat tanya tua, di saat makan di waktu selanjutnya kita lupa berniat tersebut, maka cukup dengan niat awal yang kita niatkan. Ya Allah, ubina lung paju makanannya supaya lung ibadah kepada Lun. Dekat melu kedua dia. Diambil niat tersebut ke waktu salat zuhur. Seperti kita diperintahkan niat puasa, walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak sah puasa kecuali dia berniat di malam hari, akan tapi dianjurkan di saat malam pertama kita disuruh niat secara keseluruhan. Tengah jalung puasa Ramadan tonyo karena Allah Ta'ala. Di samping kita berniat setiap malam. Tujuannya apa? Begitu ada malam yang kita lupa untuk berniat, maka niat yang mujmal tadi, yang secara umum menutupi daripada niat yang kita lupakan satu ataupun dua malam tersebut. Yang tujuan. Qala syekhuna fasaratil umur ats-tsalatsah mu'tabarah fi kulli wahidin min wajhin. Maka tiga syarat di atas tersebut itu menjadi muktabar, pegangan bahwasanya apa yang kita lakukan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila, apabila ditanya lagi wahai imam, fa in akhadha minad dunya halal bi syahwatin, apabila kita mengambil sesuatu yang mubah itu karena syahwat. Syahwat secara definisi condong, keinginan, hawa punya bahasanya. Lung nuk pajunya ke hawa ro, lung nuk belum motor ke hawa ro. Hana tujuan putih bagok, hana tujuan megah-megah. Bisyahwatin. Fahal yakunu dzalika maksiatan? Apakah yang model demikian itu dianggap maksiat? Wahal yalzamu alaihi azab? Apakah nanti pada hari kiamat akan diazab? Wahalil akhdhu bil udri fardun amla? Apakah mengambil sesuatu di saat uzur itu fardu ataupun tidak? Fa'lam anna dzalika fadilatun wa nusammihi khairan wa hasanatan wal amru bihi amrun ta'dib. Yang diperintahkan di atas mengambil sesuatu di saat uzur dengan niat yang baik itu merupakan untuk menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan pahala daripada apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan. Wal akhdhu bisyahwati syarrun wa sayyi'atun, mengambil sesuatu untuk syahwatnya ini merupakan sesuatu yang tidak baik. Wan nahyu anhu nahyun zajrun walaysa dzalika bimaksiatin. Memang gelarang oleh Allah, tapi ini untuk peringatan, bukan sebagai bentuk maksiat. Tanyo harta tamida gerod, harta halu ada rod, tacok lu ni ablo moto karena hawa ro lu. Nu ingin keluarga lu. Nah. Ya, menyenyan untuk memenuhi syahwat danyo, ke niat yang kau lagi yang kau ikut, maka wan nahyu anhu nahyun zajrin. Larangan tersebut adalah peringatan. Walaysa dzalika bimaksiatin, bukan suatu maksiat. Wala yakunu alaihi adzabun nar. Maka orang yang modelnya nyan hana gadzab ura akhiran. Wa inna ma'alail habsu wal hisab wal laumu wat ta'ir. Akan tetapi bagi orang tersebut gedun ura kiamat. Gedun le. Gedayang, gecila, getair. Gepu malih.